Pemirsa, kalau kita mau berbicara untuk melakukan penghentian terhadap berbagai kebakaran hutan dan lahan yang kemudian terjadi di seluruh wilayah Indonesia, maka tentu saja penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang paling penting. Nah, kita akan menampilkan beberapa data berkait apa saja kemudian penegakan hukum yang sudah dilakukan, seberapa banyak kemudian tersangka yang sudah ditetapkan kalau kita mau berbicara mengenai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat ini adalah data yang kemudian kami tampilkan, data terakhir ada 51 lahan korporasi yang telah disegel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, dan kemudian ada 5 korporasi ataupun 5 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya kemudian dari korporasi tapi kemudian juga dari perseorangan. Ada 230 individu yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kita jumlah ada 235 total dari pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan angka ini merupakan angka yang tertinggi kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir. Dapat kita lihat di data selanjutnya, pemirsa, di data setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sudah ada 235 tersangka yang telah ditetapkan. Di tahun 2019 saja angka ini kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. 2015 ada 218, 2016 ada 95 tersangka, 2017 ada 20 tersangka, dan kemudian 2018 ada 66 tersangka. Kita akan melihat kemudian di data selanjutnya apa saja sanksi yang sudah diberikan terhadap beberapa tersangka yang kemudian sudah dipastikan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2017 ada PT Waringin Argo Jaya yang terbukti membakar lahan seluas 1.802 hektar di Oki, Ogan Komering Ilir, dan juga Musi Banyu Asin dengan diberikan sanksi denda ganti rugi sebesar 466 miliar rupiah, dan kemudian denda ganti ruginya juga 173 miliar secara material dan juga 884 miliar. Kita lihat di tahun yang lainnya berkaitan dengan sanksi bagi korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2016 ada PT Merbau Pelalawan Lestari yang terbukti membakar 7.463 hektar lahan, diberikan sanksi denda ganti rugi sebesar 16,2 triliun, dan kemudian 216 PT Bumi Mekar Hijau yang kemudian terbukti membakar lahan seluas 20.000 hektar dengan denda ganti rugi sebesar 78 miliar rupiah. Untuk kemudian lebih mengetahui lebih luas apa saja upaya penegakan hukum terbaru yang sedang berjalan pada saat ini, sudah bersama dengan saya ada Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian LHK, ada Pak Rasio Ridosani yang akan bergabung bersama saya di studio pada siang hari ini. Selamat siang Pak Rasio Ridosani. Selamat siang. Apa kabar Pak Rasio? Kabar baik. Penegakan hukum terus berlangsung Pak Rasio ya? Tim kami terus bekerja di lapangan. Terus berlangsung. Data terakhir ini ada 5 korporasi dan 230 perseorangan. Itu data terbaru Pak ya? Ya, perlu kami tambahkan. Ini korporasi itu kan ada 2 kementerian menangani untuk korporasi. Ya. Pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kepolisian. Jadi saat ini sudah ada 5 korporasi ditetapkan oleh penyidik KLHK sebagai tersangka, dan ada 5 juga yang ditetapkan oleh Kepolisian. Jadi kalau demikian total korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ada 10. Ya. Jadi ada total ada 10. Ada 10 ya. Perlu kami jelaskan juga, ya, tim kami juga terus bekerja di lapangan untuk memastikan area-area yang terbakar di konsesi-konsesi maupun milik masyarakat yang jumlah cukup besar. Kami lakukan proses-proses penyegelan. Tadi disampaikan ada 51. Ya, 51. Sekarang ini ada 52. Ada 52 lokasi yang disegel. Ada yang di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Timur. Jadi tim kami bekerja untuk itu. Ya. Baik, kalau dicermati dari data terakhir Pak, dari jumlah tersangka itu tahun ini tampaknya lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang kemudian menyebabkan bahwa pelaku pembakar lahan ini akhirnya terus melakukan aksinya Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa karhutla ini kan diakibatkan oleh api. Api ini berasal dari kegiatan manusia. Dan kita mesti melihat, masih ada korporasi, masyarakat yang masih mencari keuntungan dengan cara membuka lahan dengan cara yang murah, yaitu dengan cara membakar. Ya, termasuk juga mereka ingin memanfaatkan lahan-lahan yang terbakar ini untuk kegiatan-kegiatan perkebunan mereka. Jadi kami dengan memperhatikan hal ini, maka kita perlu melakukan langkah-langkah untuk membuat jera para pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar ini, yaitu dengan penegakan hukum. Ya, tim kami sebenarnya sudah bekerja cukup lama ya untuk melakukan upaya-upaya perubahan perilaku ini, ya, baik melalui
penerapan sanksi administratif, gugatan perdata maupun penegakan hukum pidana. Jadi ini yang terus kita lakukan, ya. Kita lakukan penegakan hukum untuk memastikan adanya perubahan-perubahan perilaku oleh masyarakat maupun korporasi yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, keuntungan secara finansial melalui proses pembakaran lahan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya tentu. Pak Rasio, apakah kemudian sudah menemukan adanya dugaan jangan-jangan ini terjadi karena adanya sindikat, Pak? Nah, ini bagaimana? Ya, kami melihat kan kalau kita lihat pembakaran hutan dan lahan kan tidak mungkin satu orang karena itu karena sering mencakup lahan yang cukup luas. Untuk itu langkah yang kami lakukan, ya tim kami bekerja pelajaran dari tahun 2015. Kami kan mengembangkan sistem untuk pemantauan, sistem intelijen termasuk berkaitan dengan karhutla ini. Kami memonitor sebenarnya pada tahun 2019 ini yang kalau kita bandingkan dengan 2015 sebenarnya masih masih lebih sedikit hotspotnya dibandingkan 2015 ya. Tapi kami terus bekerja sejak bulan Maret. Kami lihat ada titik api, maka kami langsung mengirimkan surat peringatan kepada korporasi-korporasi agar memperhatikan wilayah-wilayah mereka maupun di sekitar mereka, ya agar mencegah kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan dan juga menanggulanginya. Kemudian kami terus pantau dan sudah memberikan surat peringatan dan kami lihat pada bulan Juli Agustus terjadi peningkatan. Kami menunjukkan tim untuk melakukan proses-proses penegakan hukum, melakukan penyegelan. Penyegelan ini dilakukan agar tidak dilanjutkan lagi kegiatan-kegiatan pembakaran hutan dan lahan ini karena kami sedang melakukan proses penegakan hukum. Dan kita tahu bahwa sering sekali baik korporasi maupun masyarakat bisa juga mereka berkolaborasi ya melakukan pembakaran, kemudian lahan dibakar ini kemudian ditinggalkan sebentar. Kalau kita lengah maka akan digunakan untuk perkebunan. Ini kami katakan pasti dilakukan secara bekerja sama, kolaborasi antara para pelaku-pelaku kejahatan ini. Ya kami segel dalam rangka penegakan hukum, kemudian kami lanjutkan dengan proses-proses penyelidikan, penyidikan, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penegakan hukum bersifat tegas begitu ya? Sangat-sangat tegas, sangat-sangat tegas kita lakukan saat ini. Kita harus mampu membangun budaya kepatuhan, baik itu masyarakat maupun korporasi, dengan menerapkan penegakan hukum seberat-beratnya, dengan menggunakan berbagai macam pasal-pasal berlapis, baik menggunakan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, dan menggunakan berbagai macam instrumen, termasuk bila perlu kita cabut izinnya. Ya kalau kita temukan pelanggaran-pelanggaran dan kita gugat, tadi kan sudah dilihat angka-angkanya. Angka gugatan kita sangat fantastis dan kita menang banyak di pengadilan. Pak Rasio Ridusani, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Terima kasih.